Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dosen kita tercinta. Iya, Ilham Karin Rizkiawan. Pak Ilham. Ingat ya, Pak? Pertemuan sebelumnya itu saya kecep, Pak. Lupa. Belibet. Iya, belibet. Biasa. Oke. Di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Iya. Pertemuan pertama berarti ini. Apa itu ilmu ekonomi? Silakan. Kita akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, ini terjadi karena perilaku manusia itu ada konsumsi, produksi, distribusi dan lain-lain itu bagaimana mereka itu melakukan kegiatan yang sangat beraneka ragam kayak gitu. Tapi bagaimana cara mengalokasikan sumber dayanya karena sumber daya itu kan terbatas. Terbatas ya sumber daya itu. Nah, itu bagaimana cara mengalokasikan secara efektif dan efisien. Jadi mempelajari perilaku manusianya untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Padahal kebutuhannya itu tak terbatas, padahal sumber dayanya terbatas. Jadi kita biar bisa efektif bagaimana, biar bisa efisien bagaimana. Karena efektif belum tentu efisien kan kayak gitu. Jadinya harus bareng-bareng. Harus bareng gitu. ya. Bagaimana caranya biar efektif dan efisien. Makanya mempelajari ini, mata kuliah ini mempelajari tentang itu. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya ini kan pembagiannya ya ini ya. Di ilmu ekonomi itu ada dua. Ekonomi makro yang besar, makro. Nah, dan juga ada ekonomi mikro. Nah, itu ada satu-satu itu yang dibahas. Itu apa gitu. Perbedaannya antara mikro dan mikro? Apa perbedaan mikro dan makro? Gitu. Nah, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen sehingga individu mampu itu memiliki wewenang penuh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan seperti penentuan harga, lalu permintaan, penawaran, bagaimana cara dia mengkonsumsi kayak gitu, itu dari ekonomi mikronya. Jadinya dari individu maupun perusahaan. Jadi bisa bisa diambil keputusannya, kita bisa memiliki kewenangan untuk mengelola itu ya, mengelola itu seperti mengelola di sebuah perusahaan, kita mengelola harga kita, mengelola permintaan kita, strategi kita bagaimana. Kita jadi kita bebas untuk mau boros, mau irit, mau gitu beli kan? Semuanya atau mau itu dinamakan ekonomi mikro karena bisa kita kelola. Kita memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusannya. Kalau ekonomi makro, Pak? Kalau ekonomi makro itu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Jadi di mana negara lah yang memiliki wewenang penuh terhadap pengambilan keputusan, sehingga dengan keputusan itu akan mempengaruhi pasar, perusahaan atau masyarakat. Jadinya kebijakannya itu mempengaruhi yang ada di perusahaan atau individunya. Mempengaruhi gitu. Mikro kita juga dong. Makro mempengaruhi kita harus berbuat seperti apa. Tapi itu di luar kewenangan dari mikro tadi ya, perusahaan kita. Dan itu kita inflasi, pengangguran. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol dong, itu udah ada. Dan perusahaan harus melakukan strategi kebijakannya seperti apa, nanti mempengaruhi yang ada di bawah-bawahnya kayak gitu. Menarik sekali. Perbedaannya ini sudah jelas. Kalau nanti mahasiswa kalau belum jelas silahkan bertanya. Bertanya aja. Nanti akan dijawab secara podcast lagi ya, di pertemuan antara 3 dan 4. Jadi ini tadi perbedaan antara mikro. Intinya mikro itu kita tidak memiliki kewenangan. Kewenangannya penuh di perusahaan kita ya. Penuh di perusahaan. Kalau makro di suatu negara. Dan nanti akan mempengaruhi yang ada di mikronya. Kayak gitu. Garis besarnya seperti itu. Biar lebih tahu ini ada gambarannya. Contohnya ini kan mikro itu besar, lalu di bawahnya makro itu besar dan di bawahnya itu ada mikro ekonomi. Nah, di dalamnya itu itu makroekonomi. Ini contohnya ya. Nah, di dalam makroekonomi itu akan melakukan inflasi, pengangguran, lalu kebijakannya ada kebijakan fiskal, ada moneter. Nah, itu kan kita tidak bisa sebagai perusahaan misalkan kita tidak bisa mengatur itu. Inflasi harus terjadi seperti ini kan nggak bisa peningkatan harga barang kayak gitu kan strateginya kan negara yang pengangguran kan juga kita nggak bisa ngatur. Nggak bisa ngatur. Nah, kalau untuk mikronya efisiensi penggunaan, produksi, harga, lalu konsumennya kita seperti apa. Kita bisa mengatur itu. Misalkan kita dalam sebuah perusahaan kita bisa mengatur produksi kita mau seperti apa, efisien perusahaan kita mau seperti apa, harga kita mau seberapa, gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, kan gampangnya kayak gitu kan. Gampangnya seperti itu. Nah, itu perbedaannya ini sebenarnya udah tahu ya tentang memfokuskan individu, lalu yang makro memfokuskannya atas negara dalam perekonomian. Lalu tentang rumah tangga, perusahaan membuat efisiensi produksinya seperti tadi. Ini tadi ya, betul. Tadi.
kayak gitu. Kalau makro mengkaji tentang secara luas ya. Perekonomian secara luas. Inflasi, pengangguran, kayak gitu. Ya, dan selanjutnya ini adalah kebutuhan manusia nih Pak. Oh, kita selanjutnya berbicara sebetulnya manusia. Nah, yang mikro nih. Yang mikro nih. Yang mikro, ini adalah kebutuhan manusia. Manusia Misalnya contoh si Rama ini umur 12 tahun. Rama 12 tahun ya? Nah, contohnya aja. Okay. Contohnya dia butuh sepatu, baju, lalu sepedanya mungkin beda dengan nanti sepeda ketika dia dewasa kayak gitu. Okay. Dia butuh es krim dan lain-lain. Nah, itu dia butuh Nintendo itu. Nah, Nintendo. Nah, sekarang PS5, Pak. PS5 larang nih. Nah, kayak gitu. Okay. Jadi kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang individu butuhkan kayak gitu. Nanti individu yang lain walaupun umurnya 12 tahun beda belum lagi. tentu sama karena kebutuhan setiap manusia beda-beda ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti setelah dia umur 17 tahun, dia banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dia butuh smartphone, lalu laptop untuk kuliah kayak gitu. Isi bensin, kuota dan lain-lain. Jadi dan butuh ngopi. Nah, butuh ngopi juga kayak gitu kan biar enggak stres. Nanti mahasiswa biar enggak stres, butuh ngopi kayak gitu. Jadinya kebutuhan manusia itu setiap bertambah ya pasti bertambah ya. Kayak gitu. Jadi kebutuhan manusia itu pasti bertambah. Nah, dan juga karena ada faktor-faktor lain juga dari diri kita atau dari orang lain yang nanti akan mempengaruhi kita nih. Jadi garis besarnya kebutuhan manusia itu pasti selalu bertambah seiring dengan perkembangan usia juga ya. Waktu dan kayak gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya kegiatan ekonomi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tadi itu hidupnya. kita bicara tentang kembali lagi ke slide berikutnya. Sebelumnya ya? Ya, sebelumnya. Berarti kita berbicara bahwa kebutuhan manusia itu pasti bertambah. Ya. Padahal sumber daya itu terbatas juga. Kayak gitu. Nah, bagaimana kan harus kita mengelolanya? Nah, ini sebagai gambaran aja bahwa tadi kan ilmu ekonomi mempelajari ini loh, kebutuhan manusia itu pasti bertambah. Sumber daya itu ya terbatas. Terbatas bisa karena kemampuan kita juga. Itu kalau kita pengen pendapatan kita betul. Karena kita pendapatannya segini, kita belinya ya mampunya segitu. Ya, itu yang dinamakan efektif dan efisien. Kalau kamu pendapatannya sekian, kamu kebutuhannya banyak, ya nggak bisa dong semua terbeli. Nah, itulah diartikan kelangkaan ya. Sumber daya ini terbatas. Langka gara-gara bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang tak terhingga. Jadi contohnya kayak gitu. Contohnya simpelnya kayak gini. Oke, kita Oke, next ya. Next. Kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebenarnya teman-teman pasti udah tahu tentang produksi seperti apa. Jadi produksi kan merupakan kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna. Contohnya misalnya suatu pabrik itu memproduksi buku tulis. Nah, dia memproduksi itu namanya memproduksi barang menambah nilai guna, itu namanya produksi. Lalu distribusi, apapun kegiatan yang menambah nilai barang itu kita memproduksi kayak gitu. Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bisa melalui agen kayak gitu. Jadinya agen penjualan buku tulis memproduksi misalnya buku A gitu. Nah, itu nanti ada agennya toko kelontongnya misalnya kayak gitu. Nah, itu distribusi. Lalu konsumsi adalah kegiatan manusia memakai atau memanfaatkan barang atau mengurangi nilai guna barang. Karena udah dipakai ya. Jadi pertama tadi produksi. Ya, kita memproduksi sebuah barang sehingga naik nilai jualnya, nilai harganya, ada harganya. Nah, kemudian untuk dipakai oleh konsumen harus ada salurannya. Distribusi ini. Setelah didistribusikan konsumen memakai nih. Nilainya turun lagi. Turun lagi. Gambarannya jadi kegiatan ekonomi kayak gitu. Seperti muter gitu. Tergantung nanti dari perusahaan, negara dan lain-lain. Negara juga bisnis kayak gitu kan juga sama. Betul. Akhirnya ada mikro dan makro tadi yang harus kita pelajari, bagaimana cara kegiatan ekonomi berjalan efektif dan se-efisien. Kemudian ini masalah pokok perekonomian. Nah, ini ada kebutuhan manusia yang tadi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Betul. Ini saling berhubungan nih. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selanjutnya akan menghasilkan kelangkaan karena orang mengkonsumsi terus barang tersebut, lama-lama akan langka. Nah, itu dan juga ada faktor produksi. Faktor produksi itu dari modal, lalu dari wirausahanya, lalu dari tenaga kerjanya. Nah, itu kalau tidak bisa membuat suatu produk ya otomatis langka juga kan kayak gitu. Jadi tidak menghasilkan barang kan. Misalnya kita pengennya banyak, kebutuhan kita banyak, produksinya nggak ada, itu jadi kelangkaan. Iya juga.
kepengen kita banyak, kebutuhan manusia banyak, produksinya ada, tapi kemampuan belinya kurang. Nah itu jadi masalah kelangkaan. Masalah itu. Muter gitu. Makanya kita harus tahu ilmu ekonomi sehingga kita bisa efektif, efisien untuk mengelola kebutuhan kayak gitu. Daya beli kita juga ya. Iya. Harus pendapatannya harus sesuai. Kalau pendapatannya tinggi tapi kebutuhannya pengen seperti yang si A yang gajinya 20 juta kan. Makanya kita harus memiliki mempelajari ini biar kita bijak sehingga efektif dan efisien. Tujuannya tadi. Betul sekali. Oke, lanjut. Nah, ini kelangkaan. Jadi kan kebutuhan manusia akan barang atau jasa dan sumber daya melebihi apa yang tersedia. Karena jumlahnya terbatas tadi. Lalu kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat. Lalu faktor produksi yang tersedia dalam masyarakatnya. Seperti tadi ya. Sudah saya bahas ketika kita tadi bahas ya. Nah itu selanjutnya adalah kebutuhan manusia tadi ya udah. Jadi nah ini kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Oh ini yang mempengaruhi ya. Nah ini tuh. Yang pertama adalah sifat alami manusia. Manusia tidak pernah puas melihat si A pengen, melihat si B pengen kayak gitu. Jadinya sifat alami manusia ini nih yang bikin kita itu terus mengkonsumsi pengen ini. Dia laptopnya ini saya pengen. Wah laptopnya bagus nih. Aku pengen Pak, jane Pak. Kayak gitu. Nah itu terus habis itu tingkat pendapatan. Nah ketika pendapatannya 10 juta dia bisa beli motor, misalnya motor Mio misalnya. Kemudian, terus habis itu ketika dia pendapat 20 juta bisa beli NMAX second gitu. NMAX 30 juta. NMAX second. Kalau dia kerjanya 2 bulan bisa beli 2 bulan. Nah, kayak gitu. Jadi semakin meningkatnya tingkat pendapatan kecenderungan manusia untuk membeli, daya belinya semakin tinggi. Sehingga mempengaruhi kebutuhan ya. Aku butuh sekali. Makin butuh. Habis itu lingkungan alam. Untuk dapat bertahan hidup, maka manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi karena misalnya lingkungan kita di daerah pegunungan, kebutuhannya pasti berbeda dengan daerah yang di pantai misalnya. Pegunungan misalnya butuh jaket. Mungkin kalau yang ada di pantai mending AC ya, pakai AC misalnya. Kalau di negara lain misalnya, negara yang dingin, kadang kan rumahnya ada api unggunnya gitu. Kebutuhan untuk membuat itu ya, untuk lebih kalau hangat-hangat. Di Indonesia, nah itu nanti butuh AC kayak gitu. Jadi lingkungan alam mempengaruhi kebutuhan manusia juga ya. Benar. Oke. Lalu lingkungan sosial bagaimana itu? Jadi naluriah manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain. Nah itu sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialita kita datang ke situ pengen pakai Hermes gitu yang bermerek-merek kita akhirnya kita merasa butuh beliin kayak gitu biar kayak Jeng ini ya kan kayak gitu Jeng itu pakai kok gitu. Nah dari lingkungan sosialnya kan mempengaruhi. Ini bahaya juga ya. Oke, berarti ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada lagi nih sebenarnya. Jadi ada kemajuan teknologi informasi. Jadi iklan misalnya sekarang ada Instagram, dulu nggak ada. Sekarang banyak diakses, iklannya lebih sampai ke konsumen. Otomatis kita beli karena iklan dari televisi, radio, internet dan lain-lain. Kita terpengaruh untuk jadi butuh. Nah karena kemajuan teknologi. Lalu akulturasi budaya. Itu kebutuhan hidup seorang baik budaya sendiri maupun kebudayaan yang datang dari luar. Misalnya kebutuhan dari Korea itu, kalau makanan Korea itu apa? Makanan Korea itu apa? Kimchi ya. Kimchi. Jadi kita ikut-ikut makan kimchi itu enggak ada kayak gitu. Terus rambut zaman deh. dulu Jepang Harajuku. Emo. Mohak. Nah, kita ikut kan kayak gitu. Budaya ya berarti ya itu. Ya. Budaya dari luar yang tipis-tipis kanan tipis-tipis tapi masuk itu ya, gitu. Benar. Nah, itu akan membuat kebutuhannya berbeda ya, benar. Lalu agama dan kepercayaan, perbedaan agama otomatis kan beribadahnya berbeda-beda. Kalau misalnya Islam harus berkorban dan lain-lain, otomatis kan mempengaruhi kebutuhannya juga. Kemudian yang terakhir, perdagangan internasional. Jadi menimbulkan terjadinya aliran barang dari luar negeri, ekspor impor kayak gitu. Ekspor impornya itu juga kan mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi ada 8 yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang jadi tidak terbatas tadi ya. Oke. Gitu. Lalu kebutuhan manusia itu tergolong ada 2. Dua golongan barang. Jadi kalau tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang jadi tidak terbatas. Itu ada dua teorinya ya. Teorinya. Jadi satu berdasarkan kepentingan. Yang kedua berdasarkan cara penggunaan. Kalau kita jelasin satu-satu dulu ya. Kalau kepentingan itu ada barang inferior.
inferior tuh kayak barang-barang yang murah kayak gitu. Oh. Lalu barang esensial, barang normal dan barang mewah atau Barang superior. superior. Nah, kalau inferior kan biasa, kalau mewah yang superior Oke. kayak gitu. Kita jelaskan yang berdasarkan kepentingan dulu. Nah, barang inferior nih. Jadi jenis barang yang permintaannya akan menurun ketika pendapatan konsumen itu naik. Nah, Pendapatan Nah, ini butuh mikir. Logika soalnya. insting Iya. ini. Gimana ulangin, Pak? Jadi jenis barang jika permintaannya menurun ketika Pendapatan pendapatan naik. Jadi pendapatan dulu atau naik dulu, habis itu permintaan yang terhadap suatu barang akan jadi turun? menurun. Oh, jadi kalau permintaan naik Pendapatannya pendapatan naik, naik, kayak gitu, nanti permintaan akan turun ya? yang misalnya Oh. barang Misalkan nih kalau contohnya. misalnya kalau orang mungkin pendapatannya rendah, mungkin belum bisa beli beras kayak Iya. gitu. Dia makan tela misalnya. Telo. Telo. Kalau Kan Jawa kita telo. Indonesia, telo. Nah, habis itu ketika dia otomatis mendapatkan pekerjaan dan lain-lain, dia akan membeli beras. Membeli beras otomatis yang tela tadi kan ditinggal. Oh, jadi turun ya. Turun permintaan Kebutuhan terhadap tela. permintaan telonya turun di dianya Nah, ya. tergantung ini juga nggak selalu orang miskin juga. Maksudnya Yang misalnya kurang mampu menengah, ya, menengah. atau yang kaya pun juga ada barang inferiornya sendiri. Oh, masing-masing memiliki Masing-masing. barang-barang inferiornya sendiri-sendiri tergantung dari tingkat kemampuannya. Benar. Yang sebelumnya burger bisa aja jadi barang inferior. Oh, jadi gini. Tadi telo tadi bisa jadi barang inferiornya inferiornya terhadap si si A. A. Kemudian si B Si- barang inferiornya tuh burger. Padahal si A tadi itu bukan inferior, itu superior mungkin saya. superiornya. Tergantung Benar. dari tingkat kemampuan ya. Kemampuan untuk membeli orang itu berbeda-beda Ya, makanya terhadap barang inferiornya. Berhubungannya adalah ketika pendapatannya naik ya. Misalkan pendapatan saya naik, otomatis yang telo tadi sudah Saya tinggal jadi nggak, karena barang inferior saya akan turun. akan turun kayak gitu. Jadi Permintaannya membeli beras. turun. Kayak gitu. Akan kita tinggal. Jadi barang-barang inferior itu akan kita tinggalkan. Akan ditinggalkan Iya, betul. ketika pendapatan kita Naik. Misalkan Mas Ilham, barang inferiornya apa nih? Misalkan contohnya Barang aja. inferiornya Yang saat ini aku laptop ini laptop ini sebenarnya pendapatannya naik. pendapatan naik. Itu jadi barang inferiornya Mas. Iya, tak tinggal. Ditinggal. Tak tinggal. Ganti merek. Ganti merek sing luwih Gampangnya larang ya? kayak gitu. Jadi barang inferior, tapi gini, ini dinamakan barang inferior ketika pendapatannya sudah naik dulu ya. Yes. Ya, kalau pendapatannya belum naik, ini belum jadi Belum, barang inferior dong. belum. Masih jadi esensial mungkin ya. Iya, jadinya Kemudian- masih ya, biasa. Biasa, barang yang Benar, biasa. benar. Kemudian pendapatan kita naik, wah ini jadi Alah, speknya tak tambah. kok gur koyong ini spek kita tambah, akhirnya ditinggalkan. Saya mampu kok kan kayak gitu. Akhirnya ini jadi barang Inferior inferior, saya. pada saat pendapatannya naik. Naik. Oke. Nah, itu ada ciri-cirinya, bisa dibaca harga murah ya, tergantung pendapatan tadi. Tergantung pendapatan ya. Mudah diperoleh. Heeh. Berlaku di satu kelompok Mas, dengan penghasilan penghasilannya tertentu. Oke. Kemudian adalah barang esensial. barang esensial. Barang esensial itu adalah jenis barang yang ketersediaannya itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, Jadi kebutuhan tanpa pokok ya. adanya barang esensial itu keberlangsungan hidup manusia dapat terganggu. Oke. Misalnya kalau kita beli beras kayak gitu, Beras. kita kan misalnya pendapatan naik, ya udah kita mesti beli beras ya sesuai dengan Ya tetap beras ya. Misalnya sebulan kita beli beras 7 kilo 7 kilo. misalnya. Kita gajinya naik ya udah 7 kilo karena 7 kilo. nanti kan kita juga ada Ya rasa perutnya kenyang kan kayak gitu. perutnya nggak cukup juga kan. Nah, benar jadinya Perutnya nggak nambah soalnya. benar, kayak gitu. Jadinya Jadi ini barang esensial. sembako lah ya. Nah, Jadi kebutuhan pendapatan kita naik nggak terlalu berpengaruh terhadap kebutuhan sembako ini. Yes. Ya Jadi ini tidak disebutkan barang esensial. Esensial. Oke, lanjutnya. Oke, barang normal. Wah, normal. Jadi barang normal itu adalah barang yang jumlahnya semakin banyak dibeli seiring dengan semakin bertambahnya pendapatan Wah, masyarakat. Jadinya piki. mungkin karena dia itu sudah mampu membeli kebutuhan primer. Ya. Nah, selanjutnya dia akan melakukan pembelian kebijakan barang sekundernya. Barang sekundernya kan ada misalnya beli motor kayak gitu. Oke. Jadinya kita beli motor kadang kan ada misalnya si A gajinya 20 juta. Iya, gitu. Itu membeli motor satu. Kadang kan setelah pendapatannya naik kadang bisa beli 2, beli motor 3. 2. Kan bisa. Kalau yang tadi kan sembako beras kita kenyang. Kalau motor mungkin karena Nambah ya. pengen lah. Ya, Pengen. ada yang motor sport, ada yang selanjutnya yang Mobil mungkin, jadi kayak mobil. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya Jadi semakin pendapatan kita naik, permintaan terhadap barang tersebut jadi naik. Kalau jadi tadi naik. inferior, Mm-mm. pendapatan kita naik, Mm-mm.
permintaan barang turun kayak gitu. Tapi apakah bisa Pak Pak Ilham bahwa ketika kita memiliki motor nih Mio gitu itu juga jadi barang inferior kita, karena kalau kita pendapatan naik terus ini kita tinggal ya, itu benar. juga bisa jadi inferior. Bisa. Jadi itu bisa jadi inferior atau itu bisa jadi barang normal kayak gitu. Tergantung dari perspektif ya kita menilai itu dari apakah kita tinggal atau kita tambah. Jadinya kan ini ada jenis-jenisnya, jadi nggak harus satu kayak gitu. Itu bisa. Jadi satu normal, barang itu bisa termasuk dalam barang normal, juga bisa termasuk barang inferior. Tergantung dari gitu. Hukum yang berdasarkan kepentingan kita itu tadi. Seperti apa ya, di betul. Contoh barang normal itu kita seperti apa sih kayak gitu. HP-nya bisa bertambah, bisa dua karena permintaan bisa saja kita tinggal. Itu termasuk barang normal. Kalau kebutuhannya jadi bertambah. Ya. Kemudian selanjutnya barang superior atau barang mewah. Jadi merupakan barang yang biasanya dibeli apabila seorang memiliki pendapatan menengah ke atas. Ya. Kayak gitu. Beli mobilnya mobil yang harganya 500 juta ke atas kayak gitu, beli permata kayak gitu. Jadinya kan setelah dia mengkonsumsi barang primer, sekunder, nanti tersier dan itu. Ya ini barang mewah-mewah ya. Mewah harus gitu. Memiliki merek-merek tertentu. Ya. Yang sebetulnya harganya kadang-kadang juga nggak masuk akal. Yang penting mereknya itu otomatis psikis kita kan wah nih. Betul. Dengan barang itu. Berarti gitu. Berdasarkan kepentingan tadi. Ada kepentingan yang itu inferior, ada esensial, ada normal, barang-barang normal, ada barang-barang yang mewah superior. Benar. Itu berdasarkan kepentingan. Terus ada lagi yang kedua berdasarkan penggunaan. Nah, penggunaan ada barang publik. Jadi barang publik adalah barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh masyarakat umum. Nah, jadi contohnya alat transportasi, jalan raya kayak gitu. Ya, yang harus kita jaga ya karena milik bersama, bukan milik pribadi Anda. Jadinya barang publik kan. Barang publik, bukan milik barang individu. Ya, jadi kalau kita merusak orang lain juga kan. Benar. Kemudian yang kedua. Selanjutnya adalah barang pribadi. Nah, ini barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, permintaan penawaran kayak gitu. Jadi nanti ketika titik temu itu nanti produsen dan konsumen akan engage terhadap barang tersebut kayak gitu. Jadinya barang pribadi misalnya tas, kan nggak mungkin tas tak pinjemin ke orang-orang kayak gitu. Ya orang-orang banyak ya. Nah kayak gitu kita beli tas, beli punya sendiri, sepatu punya sendiri, baju punya sendiri kayak digunakan gitu. Oleh pribadi, makanya berdasarkan penggunaan pribadi atau rame-rame orang umum publik ya umum. Kemudian Pak Ilham. Iya siap. Ini ada faktor produksi. Ya yang tadi faktor produksi itu adalah ada 4, yaitu adalah tanah. Ini kita berbicara ke faktor produksinya. Tadi kan ada kelangkaan apa kebutuhan manusia. Barang-barangnya berdasarkan kepentingan kayak gitu. Penggunaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang faktor produksinya. Nah, ini permasalahannya kayak gitu. Jadi seperti tanah dan sumber alam. Jadi merupakan faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tanah, hewan, tumbuhan, bahan tambang kayak gitu. Nah, itu kan kalau barang tambang kan tidak dapat diperbarui. Nah, makanya itu harus dijaga sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian yang kedua tenaga kerja. Jadi merupakan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk mengelola sumber daya, meliputi pekerja, lalu keahliannya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Nah, kan butuh kayak tukang kayak gitu. Nanti kan harus memiliki keahlian untuk bangun rumah. Betul. Otomatis kan harus ada tenaga kerja. Ini mempengaruhi faktor produksi juga. Benar. Kemudian yang ketiga. Lalu modal merupakan benda yang diciptakan manusia yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Itu bisa modal berupa uang, bisa mau uangnya. Ada juga mesin produksi. Mesinnya. Lalu bangunan-bangunan sebagai modal ya. Jadi ini juga mempengaruhi faktor-faktor produksi ya. Kemudian yang keempat, kewirausahaan merupakan pebisnisnya. Merupakan keahlian yang kemampuan pengusaha dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksinya. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga kayak gitu. Jadi dia itu sebagai perencana, pengorganisir, penggerak dan sebagai pengawas. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi itu ada tanah dan sumber daya alamnya, SDA-nya. Kemudian ada sumber daya manusia yang nanti mengelola SDA-nya nanti bagaimana. Kemudian harus ada modal juga. Dan ada kewirausahaannya, pengusahanya yang menggerakkan bisnisnya siapa ini ya kan gitu. Itu mempengaruhi produksi. Kemudian sudah Pak. Oh sudah. Nah itu. Ini pertemuan pertama. Pertama dulu ya. Kesimpulannya Pak Ilham. Jadi tadi kita review sejenak ya. Bisa slide sebelumnya Pak. Sebelumnya apa? Bahwa tadi ilmu ekonomi itu
ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara efektif dan efisien. Karena kebutuhan manusia tadi selalu bertambah. Yes, selalu bertambah. Selalu merasa butuh. Benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tadi ada apa saja? Ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya. Itu ada barang. Sebelumnya. Ini nih sebentar. Ini ada tanah kayak gitu. Oh enggak. Ini sorry. Nah, jadi ini misalnya yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu sifat alaminya, tingkat pendapatannya, lingkungan alam, lingkungan sosial. Kemudian ada kemajuan teknologi, akulturasi budaya, lalu agama dan perdagangan internasional. Ada kebutuhan manusianya, kemudian ada faktor produksinya. Ya toh? Kok kebutuh ada enggak yang produksi? Faktor-faktor produksi yang dipengaruhi oleh faktor ini. Faktor-faktor coba faktor-faktor produksi. Nah, ini sebentar. Faktor produksi. Ini. Nah, bukan Pak, ini kegiatan ekonominya. Faktor produksi tadi kalau nggak salah ada sumber daya alamnya, manusia, lalu kewirausahaan dan modal. Itu jadi manusia butuh, terus siapa yang produksi? Faktor-faktor yang produksi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia apa? Jadi harus saling berkaitan, Pak. Berkaitan dan itu dikelola dalam kegiatan ekonomi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan aja tanya. Ya, akan kita jawab di pertemuan podcast antara ketiga dan keempat. Iya, siap, Pak. Gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.